hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Bojon, yang saya hormati pula staf karyawan dari SD Negeri 2 Bojon. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suara. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu, mohon maaf saya minta waktunya yang seharusnya Bapak Ibu sedang istirahat. Saya minta waktunya sebentar. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu saya menyampaikan diseminasi sebagai tugas saya sebagai CGP Angkatan 11. Maka itu budaya positif. Sebelumnya saya akan bacakan dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tersebut adalah filosofi Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif sama saja dengan ekosistem positif. Ibarat kita sebagai guru, kita sebagai petani yang akan merawat bibit dengan cara menyirami, memberi pupuk, kemudian menyiangi rumah yang ada di sekitarnya, agar tanaman tersebut dapat berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani di sini tidak mungkin mengubah bibit, ya, yang bibit padi akan tumbuh menjadi jagung, tidak mungkin. Sama saja misalkan bibit jambu menjadi berbuah anggur. Nah, itulah kodrat alam atau kodrat dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Dan itu semua di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik. Sedang pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Itu budaya positif. Jadi kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani yang tidak bisa mengubah bibit. Bibitnya itu siapa? Bibit itu anak-anak kita, anak didik kita, yang mempunyai kodrat alam, yang sudah dari dalam kandungan itu sudah mempunyai kodrat yang kita tidak bisa mengubahnya. Hanya kita sebagai guru bisa mengembangkan apa yang ada pada diri anak-anak. Jadi dikembangkan menjadi lebih baik. Itu tugas pendidik. Nah, di sini kaitannya dengan budaya positif diawali dulu dengan disiplin positif. Kemudian nanti kalau sudah disiplin positif akan lebih luas lagi menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya nanti akan menjadi budaya positif yang nanti kita yakini dijangka banyak. Di sini peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita semua, Bapak Ibu guru, sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang baik atau yang baik. Kemudian peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang
dan ramah yang berpihak pada murid, sehingga dapat mewujudkan visi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dimensinya ada berapa nih Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang memiliki disiplin diri yang merdeka dalam mendisiplinkan dirinya sendiri. Mendisiplinkan dirinya sendiri berawal dari diri sendiri atau self disiplin. Itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu memerintah dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada dorongan dari luar. Harus datang dari keyakinan, dari hatinya. Kita tidak bisa menekan siswa. Ya. Kemudian bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Itu ada beberapa tahap eksplorasi konsep. Yang pertama, kita harus merubah stimulus respon. Stimulus respon itu lawannya dari teori kontrol. Kemudian ada yang kedua, apa itu disiplin? Dan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nanti satu persatu akan dijelaskan. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian ada hukuman, ada penghargaan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Nanti terakhir kita bagaimana segitiga restitusi diterapkan di sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma. Nah, coba ini diumumkan perubahan paradigma itu ada kegiatan berapa Ibu? Kepalan tangan itu diumumkan kita sedang nulis kertas, ditulis apa yang kita inginkan. Kemudian temannya ya, berusaha untuk membuka dengan sekuat tenaga. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan kita dan genggam kertas tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Kemudian temannya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu akan serta-merta mudah melepaskan padahal itu sesuatu yang berharga bagi kita? Ya. Sama saja nanti posisi kita begitu. Kita tidak bisa memaksa apa yang kita katakan, apa yang orang lainnya itu siapa? Siswa. Itu perubahan. Kalau kita bisa berubah, harus punya kekuatan untuk berubah. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kita harus punya teori kontrol. Pertama, teori guru mengontrol murid. Bagaimana kita nanti mengontrol murid? Misalkan ada kasus yang melanggar tata tertib, melanggar aturan, posisinya sebagai apa? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nanti ada posisi guru itu. Posisi guru nanti ada
sebagai penghukum atau kontrol, atau sebagai teman, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maka semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru pasti dianggap orang dewasa oleh murid-murid kita, ya. Apakah kita bisa memaksa mereka untuk menjadi lebih baik? Kita bisa, karena kita dianggap sebagai orang yang dewasa. Jadi kemudian selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku mereka, perilaku murid. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Istilahnya sedang cari perhatian kepada kita. Dia melakukan kesalahan supaya murid tersebut dilului apa ya? Dinasehati atau cari perhatian. Ada alasannya kenapa kok murid berbuat seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nanti kontrol guru kita sudah posisinya sebagai apa untuk menangani anak yang. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Pasti anak tersebut melakukan sesuatu ada tujuannya. Tadi ada yang caper cari perhatian karena mungkin ingin dikasihani, karena ingin diberi penghargaan, karena ingin dia merasa berkuasa, merasa hebat. Ada tujuannya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang merasa orang bersalah itu bagaimana, Bapak Ibu? Contohnya misalkan ada anak bermasalah, misalkan membuang sampah sembarangan, membuang sampah lewat jendela. Pasti siswa tersebut membuang sampah itu ada tujuan. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang merasa orang bersalah itu bagaimana, Bapak Ibu? Contohnya misalkan ada anak bermasalah, misalkan membuang sampah sembarangan, membuang sampah lewat jendela. Pasti siswa tersebut membuang sampah itu ada tujuan. Nah, kita sepatutnya mengucapkan apa? Kata-kata apa yang kita sampaikan supaya anak tersebut tidak mengulangi lagi. Kalau kita memposisikan membuat orang merasa bersalah, misalkan cobalah bantu ibu untuk menjaga kebersihan kelas ini. Kamu jangan membuang sampah sembarangan. Itu membuat siswa tersebut merasa bersalah. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang-kadang
Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat. Keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah disampaikan, kita sama murid-murid kita dianggap sebagai orang dewasa. Jadi kita memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk selanjutnya yang perubahan paradigma itu berubah menjadi stimulus respon. Nah, stimulus respon itu ada teori kontrol, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau stimulus respon itu kebalikannya dari teori kontrol. Lebih baik mana, stimulus respon atau teori kontrol? Nah, contohnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol kebalikannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kebalikan ke kita, bukan menyalahkan orang lain. Kita mencoba mengubah. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya kebalikannya, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau stimulus respon perilaku buruk itu pasti salah. Tapi kalau teori kontrol, ya semua perilaku akan dikembalikan lagi. Tadi yang sudah dikatakan, perilaku, semua perilaku itu ada tujuannya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol kebalikannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak bisa orang lain mengontrol orang. Kita mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrolnya dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian stimulus responnya misalkan model berpikiran menang kalah. Tapi kalau teori kontrol tidak ada kalah, tapi menang. Itu bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya tadi arti disiplin dan juga motivasi perilaku. Apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau ada kata disiplin? Disiplin berarti di benak kita apa yang muncul? Takut, mematuhi aturan, harus nanti ada hukuman kalau melanggar. Misalkan. Nah, apa makna kata disiplin? Apa yang
berbeda. Mengapa? Nah, sekarang apakah mana disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya sebetulnya itu belajar. Yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu disampaikan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Itu arti disiplin. Ya. Namun dalam budaya kita, biasanya tadi katanya disiplin itu adalah apa, Pak? Ketakutan. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu hal. Ini cenderung umum. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ketakutan tadi, tidak nyaman untuk dengan apa yang kita ya, kalau dengan disiplin dengan aturan-aturan kita tidak nyaman ya. Sebetulnya apa yang ada di benak kita? Apakah mau menghargai hidup kita atau hanya sebatas mendapat penghargaan kalau kita disiplin? Jadi kita sendiri yang menjawabnya. Kemudian selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu yang seperti apa? Yang tadi kalau disiplin, melanggar disiplin itu ada hukuman. Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi eksternal itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti akan dihukum. Itu motivasi yang datang dari luar. Dari luar. Nanti kalau tidak mematuhi aturan, saya dihukum. Misalkan seperti berlalu lintas tidak memakai helm, pasti akan dihukum. Misalkan akan didenda, ditilang. Itu motivasi eksternal. Tapi internalnya apa? Ini yang datang dari sendiri, jalan untuk biar selamat. Motivasi eksternal itu tadi ya, untuk menghindari hukuman yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, dari orang lain atau institusi, misalkan kalau kita bekerja mendapatkan imbalan, itu motivasi eksternal. Jadi kalau motivasi eksternal itu sifatnya jangka pendek ya. Kalau sudah tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman ya sudah. Tapi kalau motivasinya itu datang dari dalam, itu akan jangka panjang. Dan motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu tadi. Kalau berkendara harus menggunakan helm. Itu datang dari dalam, karena untuk keselamatan harus menggunakan helm. Tidak hanya karena aturan saja. Itu motivasi internal. Itu merupakan tujuan disiplin tersebut. Selanjutnya merdeka. Kita sedang merdeka, Ibu. Merdeka artinya menurut Ibu apa nih? Bebas. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bebas atau bukan? Kita sedang bebas dari penjajahan, betul. Kita sedang merayakan kemerdekaan. Merdeka belajar. Nah, apa artinya merdeka belajar? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara,
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi yang berhak pemerintah itu dari dalam, dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, bukan artinya bebasnya tidak ada aturan. Tidak hanya terlepas dari perintah, tidak karena diperintah, tetapi membuat pemerintah diri sendiri. Selanjutnya ini apa itu budaya positif ya. Budaya positif itu tercipta dari mana dulu? Saya kan Bapak Ibu yang paling kecil. Apa itu? Kelihatan peraturan kelas. Sepertinya Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas ya. Ya, kesepakatan kelas misalkan peraturan kelas. Peraturan kelas itu datanya dari mana? Dari kesepakatan bersama. Siswa diberi kesempatan ya, untuk memberikan peraturan, misalkan di kelas 6 sedang pembelajaran boleh minum tapi tidak boleh makan. Itu peraturan kesepakatan. Nah, kemudian peraturan itu luas lagi menjadi keyakinan. Keyakinan kelas ini lebih luas lagi. Nanti bisa jam 8-nya lagi. Kemudian kalau sudah keyakinan kelas sudah disepakati, maka ya, luas lagi menjadi lingkungan yang positif. Misalkan keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat, berarti keyakinan kelasnya apa? Nilai kebajikannya apa? Datang tepat waktu, misalkan peraturannya. Keyakinan kelasnya apa? Itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Kemudian setelah menjadi lingkungan positif, selanjutnya akan menjadi budaya positif. Nanti bisa jangka panjang ya, karena datangnya dari hati, dari dalam diri. Kalau peraturan kelas kan hanya di kelas saja, peraturan kelas saja. Tapi kalau budaya sudah luas. Nah ini apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ternyata itu nanti ada penghargaan itu termasuk hukuman. Kenapa? Nanti ya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Tidak peraturan tapi harus keyakin. Tadi katanya peraturan tidak boleh terlambat. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Kemudian menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya apa? Tidak membuang sampah. Ya, kebersihan. Keyakinan kelasnya. Jadi sifatnya menjadi lebih luas. Itu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tadi? Nah, bila mengendarai kendaraan roda 2, untuk keyakinannya kita apa? Untuk keselamatan. Mengapa? Nah, ini masih ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Tadi, ya. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian peraturannya misalkan tidak boleh mengambil barang milik teman. Keyakinannya jujur. Kemudian sebelum mulai pelajaran, religius. Kemudian menghargai pendapat teman. Toleransi. Itu keyakinan kelas. Jadi berawal dari peraturan, kemudian keyakinan.
panjang. Kalau peraturan hanya bergerak saja, tapi kalau keyakinan kelas bisa lebih luas. Keyakinan kelas ini datanya dari mana? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, kita kembali keyakinan kelas kita, keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bedanya keyakinan dan peraturan. Kemudian hukuman. Nah, ini kesepakatan kelas. Contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan kelasnya apa tadi? Kemudian kami murid yang semangat belajar. Keyakinannya apa? Contoh ini ya, contoh kesepakatan kelas. Nah, datang tepat waktu, disiplin, mengucapkan salam, religius, menjaga kebersihan sekolah, kebersihan, kemudian berdoa, religius, aktif dalam pembelajaran, kreatif. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Jadi sudah disampaikan apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Peraturan selalu misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya lebih luas lagi, bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturannya, berarti keyakinan kelasnya apa? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, untuk apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri, keyakinan kelasnya sabar. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada hukuman dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya dihukum oleh penghargaan? Ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu berarti menghukum. Penghargaan berarti mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya apa? Contohnya misalkan anak yang berprestasi kemudian mendapat penghargaan. Apakah satu kelas itu senang dengan prestasi salah satu anak tersebut? Senang? Atau ada yang merasa iri? Pastinya merasa iri. Nah, penghargaan itu ternyata adalah sebuah hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi teman yang lain. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau sudah tidak berprestasi tidak dapat penghargaan. Dan sudah tidak mampu lagi, sudah tidak bisa mendapat penghargaan. Itu dalam jangka waktu pendek saja. Sudah. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena datanya tidak dari dalam, hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Jadi kalau sudah tidak mampu, tidak mendapatkan penghargaan, tidak melakukannya. Dan jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang akan kita lakukan. Pengaruhnya penghargaan. Jangka pendek tidak
Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi karena manusiawi. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan murid-gurunya saja, karena tidak datang dari dalam. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ini penghargaan yang akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan akan menciptakan kecemasan. Kalau yang lain tidak merasa mampu, akan cemas. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Tidak punya kesempatan, tidak percaya, akhirnya tidak mau berusaha, tidak mau mencoba. Penghargaan yang merusak hubungan. Selanjutnya ini adalah hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Nah, jika ada tindakan guru yang misalkan hukuman atau konsekuensi atau sanksi mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ya, di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. 15 kali karena tidak menggunakan ini waktu COVID ya. Kemudian menghatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi bertanggung jawab ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena mungkin aturan di sekolahnya pakai sepatunya hitam, tapi dia memakai sepatu coklat, akhirnya mendapat konsekuensinya tidak memakai sepatu seharian selama di sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tadi ya. Nah, itu hukuman. Nih, tadi sudah menjawab hukuman, atau sanksi. Nah, ini perbedaan hukuman dan sanksi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti menyakitkan karena dihukum, menyakitkan, malu, kemudian capek dan sebagainya. Kemudian kalau konsekuensi, sanksi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya memang kalau saya salah ya berarti saya tanggung jawab. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik, ya tadi kan misalnya push up kan pasti sakit, capek, lari. Nah, fisik maupun hati. Contohnya apa? Hukuman malu, ya, malu kepada yang lain. Fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi ini hanya membuat anak merasa tidak nyaman saja, tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, itu akan membuat benci akan kedisiplinan kalau hukuman.
kalau konsekuensi akan menghargai tentang di yang hukuman bersifat paksaan, harus paksa. Kamu melanggar ya harus. Kalau melanggar tadi tidak pakai sepatu, ya berarti memaksa untuk seharian tidak pakai sepatu. Kalau konsekuensi itu hanya berupa tanggapan atau stimulus. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menjadi menyakiti diri sendiri, itu menyakiti diri sendiri. Oh saya salah, ya udah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Konsep diri maksudnya apa? Ya bahwa kalau saya melakukan kesalahan harus dihukum. Berarti saya salah. Akhirnya menjadi apa? Tidak menghargai diri yang rendah diri hidup. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau hukuman. Malu, jadi akhirnya misalkan di sekolah tadi sudah dihukum lari keliling lapangan 10 kali. Apakah nanti di rumah akan ngomong cerita ke orang tuanya? Bisa saja tidak, kan? Karena menyembunyikan kesalahan. Nanti pasti ditanya sama orang tua, kenapa? Kamu melakukan kesalahan apa? Itu hukuman. Kan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, hanya dibuat tidak nyaman saja, tapi hanya untuk sementara. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita hidup itu punya kebutuhan. Ada 5 kebutuhan kita. Ini ada gambar hati. Tadi kebutuhan dasar kita apa Bu? Bapak Ibu, hati itu apa? Lambang apa? Kasih sayang, rasa cinta. Kita itu mempunyai kebutuhan dasar yang ingin dikasih sayangi, ingin dicintai. Oleh siapa Bu? Ya, semuanya ya. Kebutuhan kita ingin dikasihi, ingin dicintai. Kemudian kebutuhan selanjutnya power, kekuatan. Kita punya kekuatan. Kemudian freedom itu apa? Kebebasan. Fun, kesenangan. Dan survival apa? Bertahan hidup. Contohnya apa kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup? Makan. Kesenangan? Ini kalau bapaknya atau ibu-ibu senangnya healing, kemudian makan di kafe mana, kemudian ke mall mana, kemudian pulangnya bawa renang. Kalau bapak apa ya kesenangannya? Oh, itu sebenarnya dasar untuk ternyata kesenangan itu ya memang ada bagi diri manusia. Semuanya itu begitu. Freedom, kebebasan. Sebenarnya kita pengennya tidak dibatasi, ya, bebas. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu sudah menjadi posisi kontrolnya sebagai apa? Kalau mendapati siswa yang punya masalah tentang speech, nah, kok 5 posisi kontrol? Ada 5. Jadi ada yang kalau terlambat kamu harus berpikir
ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Yang paling bagus yang posisi mana? Coba kita menentukan diri kita masing-masing. Kita sebagai guru. Nah, coba kalau menghukum nih, kalau guru berbuat menghardik, kemudian kalau beranak menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir. Apa Bapak Ibu seperti itu? Tidak ya, jangan. Kemudian guru berkata, contohnya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian hasilnya bagaimana kalau guru menghukum seperti itu kepada murid? Hasilnya muridnya akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia akan berbohong. Palinglah nanti saya seperti ini, guru itu marah-marah, pak guru itu marah-marah. Itu menghukum. Kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sudah dianggap biasa kalau yang guru seperti itulah, ya paling ya nanti dunia itu biasa, mereka kembali lagi. Nah, jadi membuat siswa tidak jelas. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya kepada murid kalau kita sebagai penghukum, kalau tadi kan paling guru nanti marah-marah, pak guru paling nanti jewer kuping saya misalkan. Jadi akhirnya siswa bagaimana? Akan mengulangi lagi. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Caranya kita kalau ada siswa yang bermasalah, berceramah dan mengatakan, adik, sebetulnya saya kecewa sama kamu. Kamu kenapa membuang sampah sembarangan? Itu contoh membuat orang merasa bersalah. Tolonglah bantu bu guru. Itu posisi kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi menjadikan siswa apa? Guru yang bersalah, bukan muridnya ya. Padahal muridnya yang melakukan kesalahan. Kemudian terus kemudian kamu seharusnya jangan seperti itu. Kamu sudah tahu kan? Nah, ibu lelah sekali mengatakan ibu kamu seperti ini berkali-kali. Nah, itu contoh posisi kita menjadi orang yang biasa. Nah, hasilnya apa kalau kita menjadi posisi kita menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah? Akan siswa tersebut akan menyembunyikan masalah, kemudian menyangka, kemudian berbohong. Pasti bisa berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, jadi murid melakukan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas sudah mending daripada tadi yang sebagai penghukum. Dampaknya siswa akan merasa rendah diri. Itu kalau posisi kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Berarti kontrol kita merasa gagal atau berhasil. Itu nanti dibandingkan dengan yang posisi yang lain. Nah, nih identitas berhasil atau sukses. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman misalkan guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
ibu-ibu biasanya mendekati murid pertama mungkin sebagai teman nih, didekati, kemudian disayangi, cerita. Tapi kalau untuk kelas bawah sudah bisa menjadi teman. Jadi kalau kelas atas bisa ya, kalau sudah bisa mengungkapkan isi hatinya. Kemudian contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu waktu kamu kesulitan apa misalkan. Itu sebagai teman. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa tersebut akan bergantungan kepada guru. Kita di posisi sebagai teman. Kemudian murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu sudah menjadi posisi kontrolnya sebagai apa? Kalau mendapati siswa yang punya masalah tentang justice misalnya. Nah, kok 5 posisi kontrol? Ada 5. Jadi ada yang kalau terlambat kamu harus berkeliling lapangan 10 kali. Nah, sebagai apa posisi kontrol guru yang seperti itu? Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Yang paling bagus yang posisi mana? Coba kita menentukan diri kita masing-masing. Kita sebagai guru. Nah, coba kalau menghukum nih, kalau guru berbuat menghardik, kemudian kalau beranak menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir. Apa Bapak Ibu seperti itu? Tidak ya, jangan. Ya, sebagai guru. Kemudian guru berkata, contohnya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian hasilnya bagaimana kalau guru menghukum seperti itu kepada muridnya? Hasilnya muridnya akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia akan berbohong. Palinglah nanti saya seperti ini, ibu itu marah-marah, pak guru itu marah-marah. Itu menghukum. Kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sudah dianggap biasa kalau yang guru seperti itulah dari paling ya nanti dunia itu biasa, mereka kembali lagi. Nah, jadi membuat siswa tidak jelas. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya kepada murid kalau kita sebagai penghukum, kalau tadi kan paling guru nanti marah-marah, pak guru paling nanti jewer kuping saya misalkan. Jadi akhirnya siswa bagaimana? Akan mengulangi lagi. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Caranya kita kalau ada siswa yang bermasalah, berceramah dan mengatakan, adik, sebetulnya saya kecewa sama kamu. Kamu kenapa membuang sampah sembarangan? Itu contoh membuat orang merasa bersalah. Tolonglah bantu bu guru. Itu posisi kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi menjadikan siswa apa? Guru yang bersalah, bukan muridnya ya. Padahal muridnya yang melakukan kesalahan. Kemudian terus kemudian
kamu seharusnya jangan seperti itu. Kamu sudah tahu kan? Nah, ibu lelah sekali mengatakan ibu, kamu seperti ini berkali-kali. Nah, itu contoh posisi kita menjadi orang yang merasa bersalah. Nah, hasilnya apa kalau kita menjadi posisi kita menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah? Akan siswa tersebut akan menyembunyikan menyembunyikan masalah, kemudian menyangka, kemudian berbohong. Pasti bisa berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, jadi murid melakukan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas sudah mending daripada tadi yang sebagai penghubung. Kemudian dampaknya siswa akan merasa rendah diri. Itu kalau posisi kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Berarti kontrol kita merasa gagal atau berhasil. Itu nanti dibandingkan dengan yang posisi yang lain. Nah, ini identitas berhasil atau sukses. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman misalkan guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau ibu-ibu biasanya mendekati murid, pertama mungkin sebagai teman nih, didekati, kemudian disayangi, cerita. Tapi kalau untuk kelas bawah sudah bisa menjadi teman. Jadi kalau kelas atas bisa ya, kalau sudah bisa mengungkapkan isi hatinya. Kemudian contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu waktu kamu kesulitan apa misalnya. Itu sebagai teman. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa tersebut akan bergantungan kepada guru, kita posisi sebagai teman. Kemudian murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau tidak melakukan itu, murid akan kehilangan teman. Kemudian dampaknya pada murid apa? Dampaknya kalau kita sebagai teman tidak mandiri, ya kalau sama sesama teman bagaimana? Posisi kita dampaknya lemah, ya kita sebagai teman akan ketergantungan. Itu sebagai teman. Kemudian ini sudah menunjukkan identitas berhasil, tapi belum sepenuhnya. Kemudian ada posisi yang keempat yaitu pemantau. Nah ini guru berbuat misalkan menghitung dan mengukur. Kemudian memantau apa peraturannya. Kamu tahu kan, kamu melanggar tidak memakai sepatu, peraturan di sekolah itu apa? Guru mengucapkan peraturannya. Kemudian hasilnya siswa bisa menyesuaikan diri. Nah, bila diawali saja, kalau hanya dipantau saja. Kemudian murid mengetahui guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kita sebagai guru pada posisi pemantau, dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Dari kelimanya ini nanti ya bandingkan mana yang paling baik antara
Kemudian misalkan katanya kamu sering terlambat. Ya manusiawi lah. Orang pasti melakukan kesalahan. Nah, itu mengajukan pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini? Tadi apa yang kita yakini? Ini tentang tadi yang sudah dibahas apa ya yang kita yakini tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berarti apa? Menanyakan solusi. Kemudian hasilnya apa? Menjadi pribadi yang kuat, yang baik, menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berbuah cita. Kemudian murid pasti akan balik bertanya, bagaimana ya Bu caranya saya memperbaiki keadaan yang seperti ini? Menyampaikan solusinya bagaimana kita. Kemudian dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki itu. Posisi yang paling baik yang mana Ibu? Bapak Ibu? Yang manajer. Dan sebagai guru harus bisa memastikan sebagai manajer. Kemudian, untuk menangani masalah pada siswa ada nada suara yang tadi lemah lembut, keras, menghadap. Apa efeknya? Apakah pesan kita akan tersampaikan? Tidak. Nah, nada dan suara nih. Kalau kata-kata hanya 10% ternyata Ibu. Nada suaranya 35%. Kemudian bahasa tubuhnya maksudnya apa? Bahasa tubuhnya maksudnya apa? Gerak-gerik, terus apa ya, mimik kita, wajah kita saat memberikan solusi, memberikan pertanyaan pada siswa. Kemudian ini kegiatan nada suara. Nah, coba ini Bapak Ibu bisa bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol dengan teman-teman di samping. Hukum yang seperti apa? Tadi paling ganas lah nih menghukum itu. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Teman, sebetulnya Bapak Ibu juga sudah melakukan ini, posisi kontrol ini. Tapi mungkin hanya masih sebatas sebagai teman atau penonton. Nah, itu diperbaiki lagi supaya kita bisa memastikan menjadi manajer. Ini ada apa yang harus disampaikan, apa yang harus kita katakan kepada siswa. Apa yang sedang kamu kerjakan dengan nada yang lembut, dengan kemudian gesturnya. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Ini sebagai apa yang sedang kamu kerjakan? Ini sebagai penghukum, pemantau atau teman? Berapa banyak uang yang kamu gunakan untuk kegiatan itu? Ini tepatnya sebagai apa? Ini kata-kata ini sebagai, kalau menurut saya sebagai pemantau. Nah, kalau kamu tidak lakukan ini, titik-titik, saya akan. Ini sebagai apa? Penghukum. Nah, terus apa yang sedang kamu kerjakan sebagai teman apa pemantau? Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Pemantau. Nah, ada beberapa pertanyaan. Nih, pasnya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu.
yang paling terakhir. Apa ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Hukuman? Bisa? Teman? Teman bisa. Kamu nggak selalu loh yang paling terakhir. Nah, itu kan biasa ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya untuk bisa memposisikan kita sebagai manajer, kita harus tahu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid itu bisa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa malu, tidak merasa dihukum. Itu restitusi. Nah, sudah pernah dengar nih restitusi? Ini sebagai manajer harus bisa ada langkah-langkah menangani masalah. Kalau kita memposisikan sebagai manajer itu bisa dengan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga ini boleh dari mana saja. Pertanyaan-pertanyaan untuk menangani masalah siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, katanya kamu sering terlambat. Ya Bu, sudah berapa kali? 6 kali. Ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian, ya wajarlah kalau kamu sering terlambat. Ya, karena kamu rumahnya mungkin jauh. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan, harus bisa memperbaiki. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya bagaimana? Kamu terlambat pasti punya alasan. Alasannya apa? Oh, saya main HP Bu, sering begadang. Misalkan. Oh, ya, kamu terlambat karena sering begadang, misalkan. Atau mungkin nongkrong sama bapak, oh ya gaya, gitu ya. Atau nonton televisi, nonton film. Nah, televisi ada film bagus Bu, setiap hari jadi saya nonton. Itu alasannya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir untuk menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke tadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Keyakinan contohnya apa ini? Ada. Kalau datang tepat waktu berarti keyakinan kelasnya disiplin. Menanyakan, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, apa? Kamu melanggar apa? Disiplin. Oh iya. Jadi kalau kamu sudah tahu melanggar disiplin, kamu harus punya solusi. Bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Ya Bu, jadi menggali, mencoba mencarikan solusi. Bagaimana kalau anak sudah bisa mencari solusi sendiri? Ya guru hanya tinggal mengarahkan saja. Ya Bu, jadi saya besok tidak begadang lagi supaya saya datang tepat waktu. Itu menanyakan keyakinan, kembali ke keyakinan. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan.
Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, karena kita tidak bisa memaksa. Menawarkan bagaimana solusinya supaya kamu tidak melakukan hal yang sama. Tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mencarikan solusinya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau murid yang berbuat salah tidak merasa malu kembali lagi ke kelasnya. Kita mencarikan solusinya, tidak menyalahkan tapi mencari solusi. Itu ciri-ciri restitusi. Ini tadi sudah saya contohkan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi berpandangan tidak, saya merasa bersalah berarti saya nakal, berarti saya tidak ini tertib dan lain sebagainya. Tidak bisa itu. Kalau guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ayo kita sama-sama cari solusinya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, maka kamu bersikap baik pada diri sendiri. Ini contoh kata menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini sudah digunakan. Misalkan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan contohnya ada kasus siswa kesal karena mungkin pekerjaannya ulangan selalu dicontek. Kemudian kesal kepada teman yang mencontek dengan gebrak meja atau berkata kasar. Untuk memvalidasi tindakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Hal yang lebih buruk contohnya selain menggebrak meja, yang lebih buruk lagi berarti apa? Misalkan sampai menendang atau memukul. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu terus menanyakan alasannya. Kamu berbuat seperti itu apa alasannya? Saya pengen diberi perhatian, Bu. Pengen diberi kasih sayang karena saya seperti ini, diperhatikan sama orang tua misalkan. Apa saya ingin bebas? Itu kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru ya. Itu contoh validasi tindakannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kembali lagi keyakinan. Anak melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ini guru berkata, apakah datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seperti itu menanyakan keyakinan kelas. Kembali menanyakan peraturan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu terus-terusan terlambat, kamu ingin juga menyakiti teman, kamu akan jadi apa? Itu segitiga restitusi. Kalau kita ingin menjadi tantangan posisi kita menjadi posisi kontrol,
maksudnya ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu validasi. Atau apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Atau identitas? Sama. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Identitas. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Stabil kan? Peraturannya apa? Keyakinan. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Solusi-solusi ini berarti ya, membantu solusi berarti validasi. Apakah saya bisa bantu kamu? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera baik? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dari peraturannya apa? Kalau sudah peraturan berarti tentang keyakinan. Jadi Bapak Ibu bisa. Nah, itu nggih tentang pertanyaan-pertanyaan kamu sedikit sudah saya sampaikan apa itu kegiatan positif. Selanjutnya terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan, Bapak Ibu berikan untuk kesempatan saya pada siang hari ini. Sekiranya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, berkata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik semuanya. Ada hal yang kurang menyenangkan hari ini? Ada. Ada? Ada. Bagus. Berarti kalian sehat semuanya? Ya. Di sini nanti guru kalian bersama-sama guru membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu yang bagaimana ya? Membuat peraturan kelas nanti kemudian menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan sama keyakinan Bu Guru? Kan ya? Ya, kalau peraturan kalian nanti dibuat di kamu pernah tahu peraturan di sekolah? Apa saja peraturan sekolah? Disiplin, bagus. Peraturan di sekolah. Tertib, ya. Kenapa? Kebersihan. Berpakaian seragam, ya itu peraturan sekolah. Selanjutnya nanti kita buat keyakinan kelas. Nah, sebelum membuat keyakinan kita buat dulu peraturan yang di kelas ya. Kamu menginginkan kelas yang seperti apa? Misalkan, ya, seperti apa? Nanti Bu Guru minta pendapat kamu ya, pendapat kalian semua. Kamu menginginkan
kelas yang seperti apa. Contohnya yang tadi sudah kalian sampaikan tadi apa ya? Nyaman. Ya, yang nyaman itu yang seperti apa? Yang bersih, boleh. Ada lagi? Ya? Yang rapi, ya boleh. Yang damai, ya yang damai itu yang seperti apa? Misalkan, ya nanti Bu Guru minta kalian berpendapat apa yang kalian inginkan. Nanti boleh dituliskan, kemudian nanti kita buat keyakinan kelas. Oke? Iya ya. Oke ya? Boleh, kalian sudah paham. Kalian sudah masuk awal pertama tahun ini di kelas 6 ya, supaya kalian belajarnya lebih nyaman, kemudian menyenangkan. Kalian ingin membuat peraturan kelas yang sudah kalian nanti buat peraturan kelas, kemudian nanti disepakati keyakinan kelas. Oke? Ya. Membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kelas seperti apa yang kalian inginkan. Nanti buat keyakinannya ya, yang harus ditaati. Kalau keyakinan itu berdasarkan apa? Berdasarkan kesadaran hati nurani kita dari dalam. Jadi nanti kalau keyakinan kelas bisa kamu tanamkan tidak hanya di kelas saja, dimanapun dan kapanpun. Gitu ya. Oke, kita buat peraturan kelasnya. Nah, dulu kita pendapat kalian bagaimana kelas yang baik, yang menyenangkan buat belajar kalian. Ditulis di sini ya. Oke, nanti ditempel. Jadi lagi. Sudah cocok atau belum? Kalau misalnya tunggu tulis kamu menginginkan kelas yang seperti apa. Kalau sudah boleh langsung ditempel. Mau pakai nama boleh, tidak pakai nama juga tidak apa-apa.
kalian yang kamu inginkan untuk menjadi peraturan kelas. Ada tidak boleh mengajak nama orang tua, boleh, bagus. Tidak berisik di saat pelajaran, bagus sekali. Kemudian bersih, tenang, rapi, ya. Kelas yang bersih. Kemudian, ini udah boleh, nggak boleh makan di kelas, boleh, bagus. Tidak boleh membuli, bagus, ya. Tidak boleh berisik, ya. Tidak berkata kasar, ya. Kemudian tidak boleh membuli, sopan santun, bagus, ya. Tidak boleh mengejek nama orang tua, ya. Tidak boleh bilang kasar, bagus, ya. Melaksanakan piket sesuai jadwal, bagus sekali. Tidak boleh bullying, kelas bersih, tidak berisik, kemudian asik, ya, asik, ya. Kemudian menyapu bersama, mungkin menyapu pada saat kegiatan pelaksanaan piket, boleh. Kemudian menghormati guru, kemudian menghormati teman, ya, bagus sekali. Tidak boleh membuli, ya. Kelas yang tertib dan mendapat fasilitas, ya. Tidak boleh membuli. Kelas yang tenang, tidak berisik. Kelas yang bersih, kemudian tidak berisik, ya. Tidak ada yang jalan-jalan di saat pelajaran, ya, bagus. Ya, sekarang buat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas kita. Coba yang didasari dengan keyakinan, kesadaran dari kalian semuanya, ya. Oke, yang pertama mengandung nilai positif apa? Bahwa misalkan pertama bersih, berarti keyakinan harus bersih, kemudian datang tepat waktu. Kalau bersih berarti apa? Kemudian tidak melanggar, tadi ada tidak melanggar tertib, ya, tadi tertib. Ada yang menyebutkan kelas yang tertib, berarti kalau tertib mengandung nilai apa? Keyakinan apa yang pertama? Bagus apa? Kalau tertib berarti misalkan tertib, tidak ada yang terlambat. Berarti mengandung nilai disiplin. Sepakat kalau kita semuanya harus disiplin? Disiplin apa? Disiplin waktu, satu. Disiplin dalam kebersihan. Terus disiplin kerapian. Boleh, berarti disiplin di segala hal. Baik disiplin waktu, disiplin kalian berpakaian. Tadi menyebutkan, ya, berpakaian kalau hari Senin pakaiannya apa? Merah putih. Kalau hari Selasa nasi merah putih. Hari Rabu identitas. Hari Kamis identitas. Hari Jumat hari Sabtu itu berarti kalian harus menaati tata tertib, ya kan? Tertib dalam berpakaian itu salah satu dari disiplin. Sepakat disiplin yang pertama? Ya, kalian harus disiplin di segala hal. Oke, selanjutnya yang kedua. Apa ya yang kedua? Ya, tadi ada sopan santun, menghargai, bagus. Berarti apa lagi? Ada sopan santun, ya. Yang tadi kalian sampai sebutkan, ya. Sopan santun. Sopan santun terhadap siapa? Semuanya. Pada bu guru, kemudian pak guru, kemudian kepada teman juga. Hal ini kan peraturan kelas, ya, keyakinan kelas. Berarti
berbakti kepada teman. Tadi ya boleh. Sopan santun. Nanti kalian harus harus sopan dan santun terhadap semuanya. Sepakat? Yang ketiga, kemudian tadi harus bersih seperti itu ya. Ya, kelas kita supaya nyaman. Kalau belajar harus bersih. Berarti apa? Kita kelas apa? Yang kita sepakati harus kalau bersih berarti menjaga. Sepakat? Yang ketiga, kemudian tadi harus bersih seperti itu ya. Ya, kelas kita supaya nyaman. Kalau belajar harus bersih. Berarti apa? Kita kelas apa? Yang kita sepakati harus kalau bersih berarti menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Yang tadi sopan santun ada misalnya bersama teman tidak boleh saling mengejek. Kemudian misalkan tidak boleh saling mengejek, berarti maksudnya ke apa? Saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada teman yang berpendapat, kita harus menghargai. Tidak boleh pendapat kita harus selalu nanti harus menghargai orang lain. Orang lainnya siapa? Kita, sesama. Terus ada lagi tadi apa ya? Tidak boleh membuli tadi kan ya? Ya. Tidak boleh nih, tidak boleh tadi ada ya. Yang siapa ini? Mana ya? Mengejek nama orang tua, ya kan? Itu berarti apa keyakinannya? Kalau tidak boleh mengejek, no bully. Boleh, berarti tidak boleh membuli, no bully. Tidak ada bullying. Ya, baik bullying secara verbal maksudnya apa? Perkataan yang kasar, ya. Kemudian bullying apa? Secara fisik, misalkan sampai mengolok-olok, memukul dan lain sebagainya. Tidak boleh ya? Kita sepakat tidak boleh bullying ada di kelas ini ya? Tidak boleh, sepakat? Selanjutnya ada lagi tidak boleh membuli, kemudian tidak boleh mengobrol sendiri, berarti tadi saling menghormati, kemudian ada sopan saling membantu, boleh, berarti saling membantu itu apa? Berkolaborasi atau bekerja sama. Saling bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Iya, dalam hal yang kebaikan. Tapi tidak boleh bekerja sama dalam misalkan lagi ulangan, ya harus apa kalau ulangan? Harus mengerjakan sendiri. Tadi harus apa? Tadi apa? Kalau ulangan itu tidak boleh menyontek temannya, berarti harus jujur. Betul. Berarti ada nilai keyakinan yang selanjutnya apa? Jujur. Oh, boleh bekerja sama, jujur. Ada lagi? Misalkan, nih guru bisa tambahkan. Misalkan kalian tadi sudah upacara ya, mengikuti upacara, kemudian kalian bertugas sebagai
petugas upacara. Nah, kalau sudah ditunjuk sebagai petugas upacara, apakah kalian nanti saat upacara malah tidak masuk? Tidak ya, kalian harus bertanggung jawab dengan tugas kalian. Tuh, salah satu. Kemudian ada lagi, sudah dibagi kelompok piket ya? Iya. Apakah kalian kalau piket malahan nanti datangnya terlambat, sengaja? Apa? Misalkan kalau piketnya di siang hari, punya setelah pulang sekolah, malah terus pulang, tidak melaksanakan piket dulu. Itu namanya bagaimana? Bertanggung jawab apa tidak? Tidak. Berarti kesepakatan keyakinan kita? Ya, apa ditambahi apa? Bertanggung. Iya, bertanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke. Berarti kita sepakat bahwa keyakinan kelas 6. Ya, yang pertama apa? Yang kedua, betul, menjaga kebersihan, saling menghormati, mandiri, bekerja sama, jujur dan tanggung jawab. Sepakat? Berarti, yuk kita baca bersama-sama keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 6 pertama. Sepakat? Terus tepuk sepakat. Oke, terima kasih. Sudah ya, ini harus kalian terapkan di dalam kesadaran diri masing-masing. Harus diterapkan ya. Siap? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti dilanjutkan pelajaran berikutnya. Berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Mbak Reza, apa kabar? Baik, Bu. Ibu dengar laporan dari Ibu bahwa katanya kamu harus marah. Iya, Bu. Lagian aku kesel sih, Bu. Kenapa kesel? Fata terus-menerus mencontoh hasil pekerjaanku, Bu. Bukan hanya PR, tapi tugas juga iya. Oh begitu, ajarlah kalau kamu marah. Kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu akan lakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu kata tadi? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Fata dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Bu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasan. Apa? Iya, Bu. Masa sih aku diem aja? Lagian Fata terus-menerus mencontoh hasil pekerjaanku, Bu, dan tidak mau berusaha. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontohnya. Ini sangat menghargai tindakan kamu. Kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Jangan menipu. Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu marah-marah sampai menggugah meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati antar teman, Bu. Betul. Menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Sedia, Bu. Apa yang
dia untuk bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek saya akan melaporkannya ke guru wali kelas atau ke guru mapel. Iya, tepat sekali. Tindakan yang kamu lakukan. Bersemangat ya. Ya Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulasi, rekan sejawat dari Ibu Panca yang mengajar di SD Negeri 2 Bojong, Kabupaten Purbalingga. Menurut pendapat saya, diseminasi atau pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Panca mengenai budaya positif itu merupakan aksi nyata yang dilakukan dalam program calon guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan yang dilakukan bersifat permanen dan berjalan seterusnya. Saya berharap pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Panca bisa menjadi contoh bagi saya dan guru-guru yang lain di SD Negeri 2 Bojong untuk diterapkan di kelas dan di sekolah, sehingga harapan kami nanti anak-anak akan lebih disiplin dan dapat meningkatkan motivasi dalam belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa dan juga akan menunjukkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nada Almira Sonda, siswa kelas 6 SD Negeri 2 Bojong. Budaya positif sangat diperlukan di kelas untuk mewujudkan budi pekerti. Melalui keyakinan kelas, kemarin kita sudah membentuk keyakinan kelas bersama Bu Panca. Hal ini dilakukan agar pada saat kegiatan pembelajaran bisa lebih kondusif dan tertata. Harapan saya semoga kesempatan ini bisa terlaksana sesuai dengan semestinya, serta memberikan kenyamanan dan semangat belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.